Setiap kisah punya delik, setiap delik punya cerita. Inilah Delik Kisah, tempat kita menelusuri jejak-jejak kisah yang tak terduga. Siapkan diri Anda, karena kisah dimulai sekarang. Kadang sebuah tragedi tidak terjadi di lorong gelap, di jalan sunyi, atau di tempat-tempat yang tak dikenal. Kadang tragedi justru meledak di tempat yang kita percaya, rumah kita sendiri. Tempat di mana seharusnya cinta tumbuh, tempat di mana seorang anak seharusnya dilindungi, dan seorang ayah seharusnya memeluk, bukan memukul. Hari ini saya akan membawa Anda menyelami sebuah kisah tragis dari pinggiran Semarang. Di sebuah rumah sederhana di Tambangan, Kecamatan Mijen, menyimpan cerita kelam tentang mabuk, kekerasan, dan kematian. Ini adalah kisah Guntur dan ayahnya Sutikmo Miji. Ini adalah kisah kelam di dapur rumah mereka. Hari itu, Senin 1 Januari 2024, tahun baru saja datang. Tapi bagi keluarga kecil Sutikno, tahun baru tidak membawa harapan, justru bencana. Pukul 3 sore, Guntur pulang ke rumah. Langkahnya sempoyongan, nafasnya berat, dan matanya merah seperti biasa. Mabuk. Ini bukan kali pertama, bukan kali kedua, sudah kesekian kalinya pemuda 22 tahun itu pulang dalam keadaan tak sadar. Tapi ini berbeda. Di tangannya sebilah pisau dapur dan di depannya sang adik yang ketakutan. Di dapur sempit itu, Sutikno sedang mengulek sambal, tapi mendadak istrinya menjerit. "Ya!" Sutikno menoleh dan dunia runtuh. Putra sulungnya sedang menodongkan pisau ke anak bungsunya. Wajahnya merah penuh amarah dan tak bisa lagi diajak bicara. Sutikno berlari. Ia pisahkan mereka, tapi Guntur membabi buta. Sang adik sempat terkena pukul piring. Cairan merah menetes. Ibu mereka menangis. Rumah kecil itu berubah menjadi arena kekacauan. Sutikno tahu ini bukan lagi tentang mendidik, ini tentang menyelamatkan. Ia mengambil sebatang kayu, lalu ia ayunkan ke arah kaki Guntur. Guntur jatuh, tapi bangkit lagi. Matanya masih liar. Lalu, pukulan demi pukulan mendarat, di kepala, di dada. Tak ada yang tahu, anak yang dulu ia gendong ketika kecil, kini tergeletak di hadapannya. Tapi Sutikno belum berhenti. Ia ambil 2 buah batu hebel dan dengan gemetar ia hantamkan ke kepala anaknya sendiri. Setelah semuanya diam, Guntur tak bangun lagi. Tubuhnya lunglai, napasnya tak terdengar. Sutikno menunduk, menatap tangannya sendiri yang berlumuran cairan merah. Ia tahu semuanya sudah selesai. Ia lapor ke RT, ke RW, dan akhirnya ke polisi. Sang ayah yang baru saja menghilangkan anak kandungnya menyerahkan diri. Sutikno bukan ayah yang jahat. Setidaknya ia sudah mencoba. Tapi Guntur sejak SMP sudah berubah. Minuman keras, pergaulan buruk, pulang pagi, dan bikin rusuh. Sutikno dan istrinya bahkan sempat mengungsi ke rumah kerabat. Namun sebagai orang tua, ia kembali karena cinta, karena harapan suatu hari anaknya akan berubah. Tapi harapan itu justru melenyapkan semuanya. Di hadapan media, Sutikno menangis. Ia tak menyangkal, ia hanya ingin anaknya lumpuh, katanya, bukan mati. Saya rela kasih makan dia seumur hidup kalau lumpuh, asal keluarga saya selamat, katanya di Mapolrestabes Semarang. Tapi hukum bicara lain. Ia dijerat pasal 338 KUHP dan pasal 351 tentang penghilangan nyawa. Ancamannya maksimal 15 tahun penjara. Polisi menegaskan ini bukan pembelaan diri biasa. Pisau sudah terlepas, tapi Sutikno tetap menghantam Guntur berkali-kali. Restoratif justice, pendekatan damai antara pelaku dan korban tidak bisa dijalankan karena korban
adalah anaknya sendiri dan dia sudah tiada. Kini rumah itu sunyi, tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tangisan. Tetangga masih mengingat suara ribut dari rumah kecil itu. Mereka mengenal Sutikno sebagai pria sabar, tapi sabar pun ada batas. Warga bilang tragedi ini seperti bom waktu. Sudah lama Guntur jadi ancaman, tapi tak ada yang sangka, akhirnya ayahnya sendiri yang melenyapkannya. Apakah Sutikno layak disebut pembunuh? Atau justru korban dari sistem yang tak mampu menolong keluarga rusak? Tak ada bantuan ketika Guntur mulai terjerumus sejak remaja. Tragedi Tambangan bukan hanya kisah kejam. Ini adalah cerminan bagi kita semua tentang betapa rapuhnya sebuah keluarga saat diterpa badai yang tak terlihat. Jika Anda mendengar rumah tetangga sering ribut, jangan tutup telinga. Mungkin di sana ada anak yang butuh diselamatkan atau ayah yang butuh didengarkan. Belum sebuah tragedi terjadi. Cerita hari ini mungkin sudah berakhir, atau justru baru saja dimulai. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di Delik Kisah. Sampai jumpa.